Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya dalam video kali ini, yaitu hari ke-11 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian terus semangat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan memberikan materi atau tausiah agama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Anak-anakku sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini kita sedang melatih diri kita. Sedang melakukan pelatihan di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita dilarang makan, minum, melakukan kemaksiatan, menahan hawa nafsu, yang mungkin begitu berat. Karena menurut Rasulullah dalam sebuah cerita, ketika Rasulullah sedang selesai melakukan perang Badar, Rasulullah mengatakan, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil. Rasulullah mengatakan, perang Badar adalah perang kecil. Kita akan menuju perang yang besar, yaitu pada bulan suci Ramadan. Perang melawan hawa nafsu. Diri kita menekan keinginan makan dan minum kita tekan, kita cegah. Sehingga melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kita cegah. Ini artinya melawan hawa nafsu ini sangat berat, kata Rasulullah. Disebut jihadul akbar. Ila jihadil akbar. Kita akan menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, tentunya ini adalah sebuah perjuangan yang mengakhirkan kita nantinya akan menjadi orang-orang yang takwa. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran tadi, wahai orang yang beriman, takutlah kamu, takwalah kamu. Takut atau takwa sama ya. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kita melatih diri kita untuk takwa hari ini. Di bulan yang penuh rahmat. Ya. Bulan yang penuh berkah ini kita melatih diri kita untuk melakukan kegiatan yang baik. Kegiatan yang bermakna. Kegiatan yang melakukan apa yang kita lakukan ini bermakna di bulan suci Ramadan.
kita dibiasakan kalian untuk melaksanakan sholat sunnah, lakukan qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Yang mungkin di hari biasa kalian tidak melakukannya. Yang mungkin di bulan biasa kalian tidak melakukannya. Ya. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk terus memupuk, untuk terus ya, menyemangati diri kita agar terus melakukan kebaikan. Tentunya pada bulan ini kita berlomba-lomba untuk melakukan hal itu semua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takwa dimanapun kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanah. Dan mengiringi perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Kita mengiringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Niscaya perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan buruk kita. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, kata Rasul. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Dan pergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bersosialisasilah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan santun, dengan sopan, dengan budi pekerti yang luhur. Itu perintah Rasulullah dalam hadis tadi. Anugerah sekalian, ada kisah ya, seseorang yang bernama Sabit bin Zuhta, seorang pemuda yang bernama Sabit bin Zuhta. Beliau adalah orang yang saleh, orang yang selalu melakukan ketakwaan, selalu takut di mana dia berada. Ketika itu Sabit bin Zuhta sedang berjalan di pinggir sungai. Sabit bin Zuhta berjalan di pinggir sungai. Seketika perutnya terasa lapar. Nah, ini tentunya bukan di bulan Ramadan. Beliau bukan sedang lagi berpuasa. Ini di selain bulan Ramadan. Sabit bin Zuhta berjalan di pinggir sungai. Seketika perutnya lapar. Ketika beliau terasa lapar, melihat di sungai itu melihat satu buah apel. Sabit bin Zuhta melihat satu buah apel. Seketika dia ambil apel itu karena terasa lapar perutnya, lalu dimakan ini apel. Satu gigitan dia kunyah, dia telan. Selesai Sabit bin Zuhta menelan apel yang tadi yang telah dia makan. Lalu Sabit bin Zuhta berpikir, apel siapakah ini? Timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah nggak redho karena apel ini bukan miliknya, milik orang lain. Walaupun memang berada di sungai, namun ini apel bersumber dari pohon yang pohon itu ada yang punya. Rasa takut kepada Allah timbul. Lalu Sabit bin Zuhta ingin mencari pohon pemilik apel. Mencari sumber pohon apel dan mencari pemilik pohon apel tersebut. Lalu disusuri sungai tersebut. Tak lama kemudian Sabit bin Zuhta mendapatkan atau menemukan pohon. Dan di sana terdapat satu orang yang sedang melakukan penanaman dan atau menjaga pohon tersebut. Sang penjaga itu lalu
dihampiri oleh Sabit bin Sultan. Assalamualaikum, kata Sabit. Waalaikumsalam. Wahai Tuhan, apakah pohon apel ini milik Anda? Saya telah memakan apel tadi, wahai Tuhan. Lalu orang yang berada di sekitar pohon apel tersebut mengatakan, wahai pemuda, wahai seorang pemuda, saya bukan pemilik apel. Pemilik apel ini berada di sekitar kejauhan 5 mil dari sini. 5 mil. Demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang tadi yang berada di sekitar pohon apel tersebut, saya tidak bisa mengikhlaskan begitu saja pohon apel ini bukan milik saya. Karena pohon apel ini milik seseorang yang berada di sana. Bukan milik saya, katanya. Saya nggak bisa meredokan apel ini. Wahai Tuhan, tolong redoi apel ini. Saya nggak bisa. Sabit bin Sultan meminta untuk diredokan apel ini karena bukan milik seorang yang tadi di sekitar pohon apel. Orang tersebut mengatakan pemiliknya berada di 5 mil dari sini. Demi meminta redo dari seorang pemilik apel, Sabit bin Sultan lalu mencari rumah pemilik apel itu yang berada sangat jauh dari sekitar pohon tersebut, yaitu 5 mil dari pohon apel. Lalu demi Allah, demi Rasulullah, demi ridhonya, apel yang dia makan dia cari. Dia susuri lagi sungai, dia cari rumah pemilik apel. Akhirnya tak lama kemudian Sabit bin Sultan pun menemukan rumah pemilik apel. Lalu dia ketok pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah seorang yang berada di rumah tersebut. Lalu Sabit bin Sultan mengatakan, wahai Tuhan, apakah Tuhan yang memiliki pohon apel yang di sana? Katanya. Kata Sabit bin Sultan. Lalu orang yang berada di rumah tersebut mengatakan, ya benar. Maukah Anda mengikhlaskan meredokan apel yang telah saya makan ini? Karena saya telah menemukan di sungai. Lalu sang pemilik apel tersebut berdiam sejenak. Dia berdiam, lalu menjawab, yang jawabannya membuat kaget. Sabit bin Sultan kaget. Mohon maaf pemuda, saya tidak bisa mengikhlaskan begitu saja. Kalau kamu mau mendapatkan ikhlas dari saya, kata seorang yang memiliki pohon apel tersebut, saya akan berikan syarat-syaratnya. Lalu Sabit bin Sultan pun berpikir, demi ikhlas, demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sudah makan. Lalu Sabit bin Sultan mengatakan, saya siap melaksanakan syarat-syarat yang Anda berikan. Ya. Lalu sang pemilik apel itu mengatakan, yang pertama, kamu harus bekerja di tempat saya selama 1 bulan, mengurusi ternak saya dan sebagainya. Siap Tuan. Nah, lalu dilakukan itu. Selama 1 bulan, dia bekerja tanpa pamrih di rumah seorang yang pemilik apel tadi. Sebulan berlalu, lalu Sabit bin Sultan menghadap kembali sang pemilik apel. Wahai Tuhan, saya sudah melakukan ini selama 1 bulan. Bisakah Anda mengikhlaskan apel yang saya makan? Lalu yang memiliki apel tersebut, saya berikan 1 syarat. Kalau kamu mau mendapatkan ridho dari saya, kamu harus menikahi anak saya. Lalu Sabit bin Sultan pun kaget. Anak saya yang cacat. Seorang pemilik apel mengatakan, dia harus menikahi seorang anak gadisnya yang cacat, yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Lalu Sabit bin Sultan berpikir, apakah saya harus menikah dengan seorang yang cacat, yang tidak bisa bicara, yang buta, yang tuli, yang lumpuh? Lalu demi Allah,
demi Rasulullah, demi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, demi keridhaan sang pemilik apel. Lalu Sabit bin Juta pun ingin menikahi putrinya yang cacat, buta, ya, bisu dan tuli tersebut demi keridhaannya. Akhirnya, wahai Tuhan, saya siap menikahi anak gadis kamu, anak gadis engkau, wahai Tuhan. Lalu pada saat setelah menikah, Sabit bin Juta berjumpa dengan istrinya karena sudah menikah, seorang pemilik apel, anak seorang pemilik apel. Lalu dijumpai, dan ketika bertemu dengan istri atau anak gadis dari sang pemilik apel, Sabit bin Juta kaget. Lalu dia keluar dan menemui sang pemilik apel, ayah dari anak gadis tersebut. Wahai Tuhan, apa benar itu anak engkau, wahai Tuhan? Ya, anak saya. Kata engkau dia buta, kata engkau dia tuli, kata engkau dia bisu, kata engkau dia lumpuh. Ya, anak saya memang buta. Buta tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan. Subhanallah. Anak saya tuli, ya betul, anak saya tuli tidak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan. Anak saya bisu, ya bisu dari tidak pernah bicara kotor, tidak pernah bicara yang haram. Dan anak saya lumpuh karena tidak pernah melangkah kakinya kepada tempat maksiat. Luar biasa. Sabit bin Juta mendapatkan penghargaan yang sangat baik, yang sangat spesial karena sudah melakukan hal-hal yang baik. Seorang pemilik apel mendapatkan seorang pemuda untuk anak gadisnya yang begitu soleh, yang begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini bisa kita ambil sebagai pelajar untuk kita. Senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita melakukan hal-hal yang baik, menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Niscaya kita akan mendapatkan anugerah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena ulama membagi manusia menjadi 4 di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menurut ulama ada yang manusia itu sa'idun fid dunya wa sakinun fil akhirah. Ada manusia di dunia ini senang, lalu di akhirat dia celaka, masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang luar biasa ini yang Allah berikan rahmat dan kemuliaan. Senang di dunia dan senang di akhirat. Di dunia memiliki harta yang banyak. Di dunia dia apa yang dia inginkan dapat dia capai. Karena memiliki harta yang banyak. Selain memiliki harta yang banyak, dia tidak lupa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sa'idun fil akhirah, sehingga mendapatkan anugerah di akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang ketiga, sakinun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang miskin di dunia, serba kekurangan, namun di samping kekurangannya itu dia melakukan ibadah, dia bertakwa kepada Allah dengan baik. Dia mampu menahan segalanya, menahan kemaksiatan. Dia mampu melaksanakan ujian dengan baik, sehingga dia sa'idun fil akhirah. Miskin di dunia dan dia senang di akhirat. Ada yang keempat, yang na'udzubillahi min dzalik. Sakinun fid dunya wa sakinun fil akhirah. Ada manusia yang di dunia ini dia miskin, serba kekurangan. Dia tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, yang akhirnya sakinun fil akhirah.
dia di akhirat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Untuk itu, marilah kita walaupun kita seorang yang tidak memiliki harta yang banyak, jangan sampai kita di dunia kita susah, biarkan saja. Namun kita tetap sabar. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita sabar melaksanakan ibadah. Tetap kita sabar melaksanakan ujian kemaksiatan. Kita tetap sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah beri kepada kita. Dan insya Allah, kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kita bahagia di akhirat. Anakku sekalian, marilah Bapak mengajak untuk kepada kalian semua, marilah kita tingkatkan, kita tetapkan iman Islam kita. Terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada Allah maupun kebaikan kepada sesama manusia. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah berikan ganjaran di akhirat dengan berlipat ganda. Apa yang kita lakukan dengan ibadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, yang mudah-mudahan tausiah kali ini dapat kita cermati bersama, kita lakukan kebaikan-kebaikan terus. Seperti cerita tadi seorang Sabit bin Zutoh. Kalian ketahui, Sabit bin Zutoh adalah seorang ayah. Ketika dia menikahi seorang gadis tadi, lalu dia memiliki anak. Anaknya dari hasil rumah tangganya memiliki seorang anak yang soleh dan cerdas ilmu. Memiliki ilmu yang tinggi. Yang bernama Abu Hanifah. Yang kita kenal dari mazhab Hanafi. Abu Hanifah adalah tokoh seorang ilmuwan fikih. Dari hasil pernikahan Nu'man bin Zu'tah bin Sabit bin Zu'tah tadi menghasilkan seorang anak yang soleh, yaitu yang disebut Abu Hanifah, yang Nu'aim bin Sabit, Nu'man bin Sabit, yang disebut Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit adalah seorang yang disebut ulama besar fikih Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal mazhab Hanafi. Itu adalah seorang yang baik, mendapatkan yang baik, dan mendapatkan keturunan yang baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, mendapatkan kita semua keluarga yang baik, sehingga kita mendapat keturunan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, demikianlah tausiah pada hari ini, yang mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan orang-orang yang selalu menjauhkan dari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Wa'afna ya karim, wa'afna ya karim, wa'afna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syarril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair waj'alna min auladina wa dzurriyyatina wa talamizatina min ahlil khair. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir ham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahmin, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.